3 kita bahas soal ujian nasional matematika SMP tahun 2007-2008 ya. Nomor 1 tuh soalnya adalah hasil dari akar 1764 ditambah akar dari 3375. Oke. Ya, kita fokus dulu ke akar 1764 ya. Oke. Sebenarnya permasalahan-permasalahan kayak begini kita bisa prediksi dulu ya. Cara memprediksinya gampang. Contoh, kalau misalkan 30 kali 30 gitu kan, maka jawabannya kan 900. Sedangkan soal yang diminta itu adalah 1700, artinya mesti jawabannya lebih dari 30 ya. Kemudian kita coba untuk 40 dikali 40 kan gitu kan. Maka jawabannya adalah 1600. Oke. Mendekati ya. Nah, otomatis jawaban itu akan ada di rentang 40 sampai 50. Tinggal kita pinter-pinter aja mana yang ngasilin angka 4. Oke. Contoh, kalau kita milih 41 kali 41, ini udah nggak mungkin. Kenapa? Karena jawaban akhirnya mesti adalah 1 ya. Tapi kalau kita coba 42 dikali 42 ya, maka jawaban ini agak mungkin ya. Karena kalau kita 2 kali 2 itu adalah 4 gitu kan ya. Maka jawabannya ini kita coba 4 kali 2 8, lalu ini 8, lalu ini 16. Maka kalau kita total itu adalah 4, 6, 7, 1. Oke, sip ya. Jadi jawabannya adalah akar dari 1764 itu adalah 42. Oke, sip ya. 42. Nah, sekarang kita fokus yang ini. Ini tuh ibaratnya kayak begini. Contohnya ya, yang sederhana itu ya. Ibaratnya begini. Kalau misalkan akar 3 dari 8 gitu ya. Akar 3 dari 8 gitu ya. Maka jawabannya adalah 2. Karena 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Oke, sip. Nah, sekarang cari 3 bilangan kalau dikalikan 3375-an. Lalu kita mesti coba-coba tuh. Oke, tapi ada bagusnya nih soal ini karena akhirannya 5. Mesti jawabannya juga 5 akhirnya. Kalau kita pilih 10, contoh aja nih, 10 kali 10 kali 10 kan gitu ya. Ini kan jawabannya cuma 1000 kan, mesti kurang. Maka saya meyakini nih 3375 itu pasti lebih dari 10. Oke, kita coba 15 kali 15 kali 15. Apakah jawabannya 3375? Oke ya, kita coba cek ya. 15 kali 15. Yang pintar pas sudah tahu. Berapa tuh? Oke, 225. Oke, sekarang kali 15 lagi. Apakah jawabannya 3375? Oke, kita kalikan 5, 10 kali 2, 10, 11 ya. 5, 2, 2. Oke, persis kalau kita jumlahkan itu 3375. Sehingga jawabannya yang ini adalah 15. Lalu kalau kita jumlahkan ya, 42 jawaban yang ini dan 15 yang ini 42, lalu yang ini 15. Maka kalau kita jumlahkan adalah 42 ya ditambah 15. Maka jawaban yang tepat adalah 57. Jadi soal nomor pertama ujian nasional tahun 2007 jawabannya adalah B. Udah kan? Kuncinya adalah kita harus bisa memprediksi dulu supaya jawaban nggak kemana-mana gitu kan ya. Oke, cukup ya nomor 1. Oke, baik, kita ke soal nomor 2 ujian nasional matematik tahun 2007-2008. Soalnya kayak begini nih, ini tentang operasi bilangan bulat ya. Suhu dalam kulkas
negatif 2 derajat Celcius. Pada saat mati lampu, ceritanya mati lampunya, di dalam kulkas naik 3 derajat Celcius setiap 4 menit sekali. Ya. Setelah lampu mati selama 8 menit, suhu di dalam kulkas adalah titik-titik. Kan ini gampang sekali. Yang pertama ini suhu awal itu negatif 2 derajat Celcius. Sedangkan ini kan suhunya kalau mati lampu itu 3 derajat Celcius naik gitu. Nah, sekarang berapakah suhu kulkas itu selama 8 menit? Artinya 8 menit ini kalau kita bagi 4 berarti 2 kali naik suhunya kan gitu kan. 2 kali lipatnya gitu ya. Sehingga maka suhunya itu akan naik yaitu 3 derajat Celcius kali 2 berapa? 6 derajat Celcius. Maka jawabannya adalah negatif 2 derajat Celcius ditambah 6 derajat Celcius. Maka jawabannya 4 derajat Celcius. Oke, jawabannya adalah C. Gampang kan? Mudah sekali ya. Oke, kita ke soal nomor 3 ya. Perhatikan pecahan berikut, ini pecahan biasa semuanya. Ditanyakan adalah urutan pecahan dari yang terkecil ke yang terbesar ya. Oke, untuk mengerjakan soal ini ya, kita fokus dulu ke sini ya. Saya seringkali membuat ke bentuk desimal. Kenapa bentuk desimal? Supaya kita tinggal bagi kurung aja gitu kan singkatnya gitu kan. Tapi Anda mau merubah ke bentuk pecahan yang senilai juga nggak jadi masalah, tapi saya sering mengerjakan soal kayak begini itu dirubah dalam bentuk pecahan desimal. Oke, 3/4. Oke, itu kan artinya 3 dibagi 4. Oke, ini 30, ini 0, gitu kan, lalu 7, 28, lalu kita kurangkan 20. Oke, jadi jawabannya 3/4 itu 0,75 ya. Sekarang ke yang kedua, 5/7. Oke, 5/7 itu artinya 5 dibagi 7 kan gitu kan. Oke, kita tambahin gitu ya. Lalu 0,7 kali 7 49 gitu kan. Oke, lalu 10, lalu ini 1. Oke, kita cukup aja 2 belakang koma karena nanti kita kan disuruh mengurutkan. Oke, 0,71 berarti 5/7. Sekarang kita ke yang ketiga yaitu 3/5. Oke, 3/5 artinya 3 dibagi 5 kan gitu ya. Oke, bagi 5 kan gitu. Oke, gitu kan. 0,30 bagi 5, 6 ya. Pas. Oke, sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir itu adalah 6/9. 6/9 artinya gitu kan. 6 dibagi 9 kan. 60 gitu kan. 0,5 kali 9 45, 6 kali 9 54 ya. 6 kali 9 54 ya. Lalu ini juga 60 sama 0,66. Nah, sekarang kita diminta untuk mengurutkan dari pecahan terkecil, yaitu yang pertama pecahan terkecil itu adalah 0,6 atau 3/5 ya. Yang kedua 0,66 atau 6/9. Terus 0,71 atau 5/7. Yang terakhir adalah 0,75 atau 3/4 ya. Sehingga jawabannya adalah 3/5, 6/9, 5/7 dan 3/4. Oke, jawabannya B. Mudah kan untuk mengurutkan pecahan. Saya pilih ke desimal karena kita tinggal bagi kurung aja kalau bahasa saya ya. Oke, good. Oke, baik, kita ke soal nomor 4. Ini adalah operasi pecahan yang melibatkan beberapa bentuk pecahan ya. Oke,
Oke, yang pertama kita kerjain dulu yang di dalam kurung pertama, yaitu 2,5 dibagi 1/4 gitu kan. Oke, kita kerjakan di bawah aja biar enak ya. Jangan di atas-atas, nanti berat gitu ya. Oke, 2,5 itu kalau kita buat pecahan biasanya jadi 5/2 ya. Artinya 2 kali 2 ditambahin 1 jadi 5/2. Dibagi 1/4 gitu ya. Sekarang ini kalau dibagi itu dicungkirkan aja 5/2 dikali 4/1 kan gitu ya. Ini bisa dibagi, ini dapat 1, ini dapat 2, sehingga jawabannya adalah 10. Oke. Sekarang kita fokus ke yang dalam kurung yang kedua, yaitu 0,25 dikali 4/5 ya. Oke, kalau udah pinter 0,25 itu adalah 1/4 gitu ya. Kalau 0,50 atau 0,5 itu setengah. Oke, dikali 4/5 kan gitu ya. Oke, ini bisa dibagi gitu kan, dapat 1/5 gitu kan ya. Sehingga jawaban akhir adalah 10 gitu kan, ditambah 1/5. Oke, maka jawabannya adalah 10 1/5. Oke, pintar sekali ya. Jadi jawaban nomor 4 ujian nasional adalah D, 10 1/5. Oke, baik, kita ke soal nomor 5 ya. Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak yang ditempuh 84 km, maka bensin yang diperlukan adalah titik-titik ya. Oke, ini mesti tahu dulu ini kira-kira materinya apa. Oke, materinya adalah perbandingan senilai. Oke, perbandingan senilai. Oke. Kenapa disebut senilai? Karena di satu sisi kecil, yang lain ikut kecil, di satu sisi gede, yang lain ikut gede. Beda lagi kalau kita ceritanya begini, rumah dikerjakan oleh 20 orang selama 30 hari. Maka kalau orangnya lebih banyak, maka pekerjaan selesainya lebih cepat. Nah, itu berbalik nilai. Jadi kita fokus, materi ini adalah materi perbandingan senilai ya. Oke, perbandingan senilai. Oke, kita misalkan buat kolom atau apalah ya. Oke, ini bensin. Oke, sebelah kanan kita namain jarak gitu ya. Oke. Nah, kalau mau nebak-nebak juga boleh ya. Artinya apa? Ini kan 8 liter membutuh jaraknya 56 kilo, sedangkan yang ditanya adalah 84 km ya. Maka jawabannya mesti di atas 8 liter gitu kan. Maka jawaban A yang 6 liter sama B 7 liter itu udah nggak mungkin ya. Jadi sekali-kali kalau nebak pakai pikir dulu ya. Ini 56 kilo aja 8 liter. Masa 84 kilo di bawah 8 liter kan udah nggak mungkin ya. Maka kita bisa menebak dengan cara mengeliminasi jawaban yang nggak mungkin gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini bensinnya 8 liter, jaraknya 56 kilo gitu kan. Sekarang berapa sih kalau 84? Ya, bensinnya kita nyatain aja dengan X gitu ya. Maka bisa kita buat persamaan perbandingan senilai itu adalah 8 per X gitu ya, sama dengan 56 per 84 kan gitu ya. Oke, berarti kan kita bisa buat 56X sama dengan 8 kali 84 gitu kan. X sama dengan gitu kan 8 kali 84 dibagi 56 gitu kan. Yang ini kan bisa kita bagi nih. 8 bagi 8 1 ya. Oke, saya ganti warna biar mudah. Ini dapat 1, yang ini 56 bagi 8 dapat 7. Sekarang kita fokus nih, 84 dibagi 7. Maka jawabannya adalah 12. Sehingga jawaban soal untuk nomor 5 adalah D, 12 liter gitu ya. Oke, bagus ya.